Karena perintah Ketua Umum kita juga Bu Mega dalam hal ini, kita juga kalau di masyarakat itu yang harus selalu di bawah masyarakat, jangan ada di atasnya. Kita ibaratnya jangan kita cawe-cawe buat keputusan pribadi, partai putusin A, kita buat keputusan B, nggak boleh. Berarti kita ingkar. Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Sahabat, semeton Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini Haji kembali berbicara dan berbincang-bincang tentang politik, karena hari ini Haji akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh politik yang cukup luar biasa di Gianyar, karena pengalaman beliau di politik ini sangat panjang. Organisasi yang beliau jalan di partai juga sangat panjang, mulai dari tingkat bawah sampai sekarang duduk di anggota DPRD Provinsi Bali. Beliau adalah Bapak Imade Budastra SE MAP. Om Swastiastu, Pak Ade. Om Swastiastu. Yang panggil beli Budastra aja, ke? Yeah. Beli. Coba dibagi tentang kepada kita semua, bagaimana pengalaman beli niki di partai, dan sekarang kan sampai hingga duduk di anggota DPRD Provinsi Bali untuk yang ke-3 kali. Kita udah 5 kali. 5 kali sebagai orang. Coba cerita sedikit. Ya, Swastiastu. Jadi pada dasarnya kita nggak pernah bermimpi jadi anggota legislatif. Tetap kita dulunya punya obsesi ingin ikut terlibat mewarnai setiap kebijakan yang ada di pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Itu dasarnya. Terus kita ikut terlibat di partai, berangkat dari struktur paling bawah, ranting, PAC, dan seterusnya. Kebetulan partai memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa meningkatkan pergaulan. Kita tahun 99 sudah direkrut menjadi anggota DPRD di Kabupaten Gianyar, seterusnya sampai hari ini kita ada di DPRD Provinsi. Artinya dari awal belum ada bayangan untuk menjadi anggota DPR sebenarnya. Iya. Jadi sama sekali kita tidak pernah membayangkan, ternyata dilirik, dan kita aktivitas kita, interaksi kita dengan masyarakat, kita selalu, karena kita punya prinsip, terus terang aja, ingin satu, melihat kondisi masyarakat kita. Di samping itu juga kita punya obsesi lah. Nah, kalau artinya obsesi, cita-cita, apa perintah partai, idealisme partai, rasa-rasanya itu sangat pas, dan kita sangat tergerak ikut ambil bagian di dalam perjuangan partai kita, masyarakat kita. Nah, kepercayaan partai, kita diberikan tugas, mandat oleh partai, ditugaskan di legislatif Asungkare. Partai memberikan kepercayaan kepada saya, dan saya harus mengemban dengan baik. Kalau itu kita menganggap bahwa diri kita super tanpa ada tangan partai, tidak mungkin kita ada. Artinya tahun 1999 kita udah ada Beli Budastra diberikan kepercayaan oleh partai untuk maju di DPRD di kabupaten. Kira-kira bagaimana awal-awal itu? Ya, yang namanya kita euforianya dengan penuh idealisme, pasti kita menghadapi birokrasi yang sudah punya pengalaman puluhan tahun. Kita harus cepat mengambil langkah-langkah menyesuaikan dan interaksi dengan birokrasi, memahami tentang pemerintahan. Jadi dasarnya kalau kita di masyarakat, kan hidup kita di masyarakat. Kita paham gimana bangun tidur masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang kita sinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan kita ada di dalamnya, mampu memberikan policy. Jadi setiap mewarnai lah. Jadi keberpihakan itu biar ada dalam tingkatan regulasi. Nah, yang menarik itu kan ini baru pertama kali terjun akan menjadi anggota dewan. Kira-kira langkah-langkah apa yang awal yang mungkin beliau lakukan dulu itu sehingga bisa terpilih gitu kan? Waktu itu kan
mungkin tantangannya Tahun 99 kan partai yang menentukan. partai Kita- betul. Ya, masih sistemnya Tertutup. Ya, tertutup. Partai memilih, kebetulan saya dipilih untuk mewakili Gianyar Timur istilahnya. Jadi kita berangkat dari keberadaan masyarakat, terus kita kompetensinya kita tingkatkan, kita belajar terus, kita proses itu saling isi-isi, sehingga kita biar nggak ketinggalan kereta. Jadi kita mampu memberikan warna. Kalau di sana kita udah mampu mendapatkan poin, baik lawan maupun kawan, artinya kita dapat predikat yang tempat lah di hati mereka gitu loh. Artinya juga Jadi kan kita di harus samping belajar. partai kan Blimade juga pasti turun ke lapangan Ya. ini untuk Jadi mendulang kita suara harus juga. ya kita sinkronkan tahap demi fase tiap tahun kita selalu melakukan evaluasi diri, evaluasi apa perintah partai kita harus laksanakan dengan penuh hati sehingga keberadaan kita memang betul-betul bahwa eksistensi partai kita, kehadiran kita memberikan support kepada masyarakat karena perintah Ketua Umum kita juga Bu Mega dalam hal ini kita juga harus selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita menganggap sebagai sok pahlawan gitu. Kadang-kala kan pikiran kita kalau bukan karena saya kan ego Ya. kita muncul akhirnya. Kalau itu gemblangan itu selalu kita baik pendidikan formal kita di partai dan lain sebagainya, pendidikan yang menjadikan basic kita di awal kita udah cikal bakalnya adalah kultur kita juga sangat mendukung terhadap keberadaan itu gitu loh. artinya setelah ini kan di DPRD Kabupaten ini berapa kali Blimade? Ya kebetulan dipercaya kita bisa 2 periode. 2 periode. Di kabupaten terus meningkat ke provinsi sampai hari ini saya baru 3 kali gitu. 3 Nah ini kan ada peralihan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka Blimade kan gitu. Ini juga kan butuh di samping mungkin partai yang dominan di sana, tapi juga kalau sistem terbuka kan individu juga menjadi penting gitu. Kira-kira bagaimana Blimade menyikapi perubahan ini waktu itu? Saya sudah mengalami sistem tertutup sudah, terbuka sudah gitu loh. Jadi sama saja kalau emang keputusan MK dan sekaligus sudah partai sepakat itu sistem apapun kita siap. Karena pada dasarnya kalau kita sudah dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat itu memberikan kepercayaan di saya, sistem apapun kita siap. Artinya apa perubahan ini kan perlu dijawab dengan respon dari Blimade karena ini kan sistemnya terbuka. Jadi peluang untuk calon lain yang mungkin baru di bidang itu bisa naik suaranya kan gitu. Lebih banyak dapat. Bagaimana Blimade sehingga bisa bertahan ini kan otomatis juga kan persaingan menjadi lebih ketat. Komunikasi yang terbangun selama ini dengan pendukung-pendukung masyarakat kita yang mempercayakan kepada saya, itu kita harus jaga betul. Itu untuk personal kita, untuk partai wajib itu. Pertama kita jualan kita pasti partai kan, karena kita ada di bawah partai. Nah, kalau urusan nanti memilih orang per orang, menurut kita tergantung interaksi kita. Jadi komunikasi yang terbangun selama ini kita bergaul di masyarakat, asal masyarakat percaya, kita yakini mereka tidak akan pindah ke lain hati. Itu artinya tetap juga beli muda kita harus selalu eksis terus. Ya kita terus ya waktu kita kan sehari itu 24 jam kita interaksinya kita bangun terus menerus di masyarakat. Ya kalau ada event-event momen-momen yang sekiranya kehadiran kita sangat dibutuhkan, kita harus hadir dan tampil, bahkan memberikan warna, bisa membantu meringankan beban masyarakat, kita wajib hukumnya harus. Kalau prinsip itu kita pegang. Kalau tiang punya prinsip, kalau di masyarakat itu tiang harus selalu di bawah masyarakat, jangan ada di atasnya. Kita ibaratnya kita harus natain masyarakat kita gitu loh. Itu artinya ego kita terekam di sana. Kalau kita di atas masyarakat, ya kita harus memerintah masyarakat. Kita harus selalu. Jadi kita yang dipinta oleh masyarakat. Karena kita wakil kan, mereka sudah percaya dengan kita aman dengan baik, kita jaga baik profil kita, baik tingkah laku kita, cara komunikasi kita, semua itu harus terjaga. Kalau nggak gitu ditinggalkan kita.
Itulah yang menyebabkan juga beli Budaster ini bisa terpilih hingga 5 kali ya di provinsi 3 kali. Itu kan termasuk yang kalau di Gianyar mungkin termasuk yang ya sangat kita termasuk paling senior Paling juga senior. di PDI. Mas Tongkare, partai kita eksis, dan kita secara kepartian kita pingin. Nah, dulu kita ada pingin bahwa PDI Perjuangan memberikan andil besar kepada masyarakat kita, dipercaya oleh masyarakat dan mampu membuat masyarakat kita lebih baik. Itu obsesi saya di awal. Kalau seandainya ke depannya kita perlu juga membuat kader-kader, sukses seorang pemimpin kan mampu membuat kader, melanjutkan gimana visi misi, idealisme partai, semua itu terekam dengan baik. Kalau itu udah bisa kita cetak, kesinambungan itu akan terjadi. Yang kira sekarang kader-kader sekarang harus banyak belajar, melihat, jangan lupa dengan sejarah, siapa yang berbuat apa dulu. Kan senior-senior kita banyak juga. Jadi tetap kita sowan. Pak Bupati Gianyar sudah bagus itu, luar biasa beliau gitu loh. Tetap memberikan tempat, posisi pada teman-teman yang senior-senior dan sebagainya. Jadi tinggal kita runut apa garis partai, tunduk apa program partai, harus kita taatan. Nah, organisasi kalau kita menyimpang pasti kita ditendang kan. Gitu. Tapi itulah itu mungkin yang menjadi rahasia Pak Made Budaster ini, mungkin itu juga salah satu. Jangan kita cawe-cawe buat keputusan pribadi, partai mutusin A, kita buat keputusan B, nggak boleh. Berarti kita ingkar. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, ya nggak susah lah kita. Sekarang kita bicara sedikit tentang Gianyar ini Pak Made, karena masuk daerah konstituen Limadin Gianyar. Nah, kira-kira Gianyar ini sekarang seperti apa ini setelah mungkin kan Pak Bupati Agus Mayastre dan Gumayun yang memegang Giring sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kita bagaimana arah pembangunan yang Pak Made sudah melihatnya? Satu kebijakan program yang terbangun selama ini runut dengan kebutuhan masyarakat. Kalau yang ada di lapangan, kebijakan-kebijakan yang ditempuh dari beberapa aspek. Kalau fisik kan kita udah kasat mata bisa melihat pembangunan pasar, rumah sakit, performan kota kita udah bagus semua nih. Nah, untuk adat juga Pak Bupati juga punya komitmen gimana beliau bisa ambil bagian dalam pembangunan desanya. Baik itu membantu di bidang periangan, baik itu upacara dan lain sebagainya, itu komplit semua ada. Kalau kita lihat ketergantungan masyarakat secara umum loh ini, jadi masih sangat tergantung dengan kita. Buatlah kebijakan berapa persen kita harus, karena tanpa eksistensi adat yang menjadikan benteng kita di Bali, lebih-lebih kita di Gianyar Selatan, seperti Gianyar ini, kan kita kasat mata udah lihat aktivitas sosial religius kita sangat padat, dan itu perlu perhatian oleh pemerintah. Nah, sekarang pemerintah harus mampu memberikan support, baik itu stimulus bahkan membiayai secara keseluruhan. Lebih-lebih perda baru kita itu yang secara langsung ya terbentuknya pemerintah Provinsi Bali, undang-undang Provinsi Bali, undang-undang itu kan sangat menjanjikan dampak daripada gimana melihat pemimpin kita di provinsi, Pak Wayan Koster, Pak Mahayastre di kabupaten itu bersinergi. Ya, one island, one management, one commando, one tata kelolanya, semua itu. Kalau itu basic loh, itu urusan basic masyarakat kita. Kalau itu bisa kita ikuti dan masyarakat kita artinya memberikan dukungan penuh keberadaan kota pemerintah, lambat laun apa yang kita warisi kepada generasi yang kira bertahap kita. Semua aspek bisa kita jangkau. Artinya begini Pak, artinya dalam 4 tahun ini kan mau maju lagi. Kira-kira untuk kali ini Pak mau mengemban misi apa Pak? Nah, untuk yang mungkin yang keempat kalinya nih di sebagai kelima kali yang keenam di seluruhnya, tapi kalau di provinsi yang keempat ya. Nah, apa kira-kira yang akan menjadi ini Pak
mungkin misi Pak Niki untuk yang Jadi ke-6? kalau kita lihat kebetulan di provinsi misi Pak Gub, kita harus runut dan petugas partai pun kita menjadi satu kesatuan pergerakan oleh kita. Itu kita harus memahami dengan baik. Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk nanti berapa case atau berapa kebutuhan yang sifatnya insidental itu kita harus hadir juga. Jadi obsesi kita ya mangda sejahtera lah masyarakat kita. Pendidikan SDM-nya bagus, ada aspek pariwisatanya sangat bagus, nanti peluang-peluang itu selalu kita antisipasi sehingga regulasi yang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi di bawah komando Pak Wayan Koster itu kita lentiang pribadi sangat-sangat menjanjikan buat masyarakat kita. Jangan ragu lagi. Ya, artinya Pak Koster sudah membuat program yang visi misi sangat luar basic biasa. Sekali itu, dasar sekali, apalagi lebih-lebih dengan beberapa program yang masih sangat diperlukan dukung oleh masyarakat Bali. Itu kira-kira sekarang ke depannya kita harus berlomba, zaman sudah berubah, digital, IT dan sebagainya. Kita persiapkan generasi yang bisa bersaing lah ke depannya. Ya Pak, mungkin statement terakhir Pak. Kira-kira Pak, mungkin kan banyak anak muda yang tertarik untuk masuk politik ini kira-kira. Pak ini kan sudah pengalaman luar biasa dan Pak termasuk anggota dewan yang sulit kalah. Artinya selalu bisa terpilih lah. Nah, kira-kira apa yang mungkin Pak bisa bagi kepada generasi muda yang akan mulai merintis terjun di dunia politik ini? Nah, bagi adik-adik, anak-anak yang memang punya niatan bergabung dengan terjun di dunia politik, kita sarankan Partai PDI Perjuangan sangat solid. Itu pilihan yang tepat buat adik-adik. Dan mari kita kompetensi personal kita tingkatkan di semua bidang masing-masing. Jangan lupa bahwa vertikal horizontal harus juga kita jaga. Attitude kita juga harus kita jaga. Karena Bali ini tengah bedek sedikit kita artinya agak tidak bagus komunikasi kita. Ada tatanan yang terbangun di Bali ini, entah senior-senior kita, harus kita banyak belajar itu. Jadi kita harap jangan pernah bosan, jenuh belajar. Mari komunikasikan, kalau hal positif pasti sebagai senior memberikan kepada adik-adik. Jadi jangan ragu, bergerak, semakin banyak yang terlibat, semakin kita lebih ringan menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, jangan juga dibangun politik bahwa tidak uang serem. itu Bukan menjadikan ukuran. Kalau itu kita pegang, artinya niscaya dukungan masyarakat itu pasti mengalir ke kita. Ukuran tidak uang. Bukan uang, Ya. tapi Jangan bagaimana salah kita kaprah. di masyarakat gitu. Jadi langkah-langkah kita, aspirasi kita, sekarang aja umpamanya era sekarang kan tata jalan, gimana kita mewakili banyaklah masyarakat kita yang butuh dibantu dan sebagainya. Mari di semua aspek kehidupan kita harus ada. Ya. Itu kuncinya. Dan kita jangan tutup mata, tutup telinga, kita harus ringan tangan. Kita harus tampil di depan dan memberikan warna bahwa meyakinkan kepada masyarakat seperti saya ada di Partai PDI Perjuangan, kita ada di garda depan membantu masyarakat. Terima kasih Mas. Sukses. Pemirsa, Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar bagaimana perjuangan dan pengalaman Pak Made Budasre untuk menapaki jalur di partai hingga duduk di wakil rakyat dan bisa bertahan 5 kali, bahkan sekarang mau yang ke-6 kalinya. Nah, ada sebuah poin penting yang bisa kita ambil bahwa sejatinya terjun di politik itu harus butuh komitmen. Tidak selalu masalah uang, tapi bagaimana kita mampu menjadi penggerak, menjadi pendukung, menjadi wakil rakyat yang betul-betul mampu menangkap aspirasi rakyat dan mampu membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Mungkin demikian itu dari Aji Sinap untuk Pramosanti. Om Santi 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 Om. Aji Sudibyo Bincang.